Shalom seluruh jemaat GKNS Agape. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar renungan firman Tuhan pada minggu ini. Mari kita naikkan satu pujian. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jamnya hibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Salam Bapak Ibu dan semua yang tetap setia mengikuti renungan tengah minggu. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membawakan renungan yang akan mengajak kita semua untuk menjaga fokus, menjaga cara kita melihat segala sesuatu, terutama di dalam keadaan seperti sekarang ini. Nah, beberapa minggu yang lalu Pak Gembala, Pak Supeno telah menyampaikan pesan firman Tuhan kepada kita bagaimana mengelola perhatian. Jadi artinya memang penting sekali perhatian atau fokus kita dikelola atau diatur, ditempatkan pada tempat yang benar. Karena pertama, perhatian atau fokus kita, cara kita berpikir dan melihat segala sesuatu memiliki kekuatan. Yang kedua adalah itu semua menentukan apa yang terjadi kepada kita. Nah, di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat ke-23 berkata, "Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Artinya kita harus dengan hati-hati, harus dengan penuh kewaspadaan, memelihara hati, pikiran kita, dan sekaligus juga fokus kita, karena itu akan menentukan apakah kehidupan kita dipenuhi dengan sukacita, dengan rasa optimis, atau sebaliknya. Nah, itu sangat menentukan. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6.
Nah, sebelum saya bacakan, saya juga mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitabnya di rumah. Mari sebelumnya saya ajak Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita tenangkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kemurahan kebaikan Tuhan Yesus, kami tetap masih sehat tanpa kekurangan satu apapun sampai hari ini. Dan kami dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan. Hari ini Tuhan, kami membuka hati kami, pikiran kami untuk firman-Mu, dan kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan, bahkan jawaban, jalan keluar bagi setiap persoalan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu, saya akan bacakan Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, Bapak Ibu, kita mengenal siapa Abraham yang waktu itu masih bernama Abram. Abraham adalah bapak bagi seluruh bangsa, bapak orang percaya, dan kepadanya juga diberikan kepercayaan dari Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh bangsa. Abraham juga merupakan lambang dari orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi pada sebuah sisi kehidupannya, ia mengalami juga krisis kepercayaan kepada Tuhan. Ia seperti tidak ingat lagi akan janji Tuhan. Atau ia seperti lupa lagi bahwa Tuhan telah berjanji kepadanya. Dan 3 kali sebenarnya Tuhan berjanji kepada Abram. Yang pertama ketika Tuhan memanggil Abram untuk keluar dari tanah nenek moyangnya di Ur Kasdim. Tuhan menjanjikan berkat keturunan kepada Abraham. Ia akan menjadikan Abram sebagai bangsa yang besar. Ia akan memberkati Abram dengan kekayaan. Ia akan memberkati Abram dengan kemasyhuran namanya. Yang kedua, ketika Abram dan istrinya dan rombongannya tiba di daerah Kanaan, kembali Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Dan Tuhan menjanjikan bahwa daerah yang diinjakinya akan diberikan kepada keturunannya. Kemudian yang ketiga, ketika Abram berpisah dengan Lot, kemudian Tuhan juga menampakkan diri dan menyuruh Abram untuk memandang sekeliling daerah itu, dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, dan daerah yang dapat dilihat oleh Abram itu akan diberikan kepada anak cucu Abram. Jadi, mengapa Abram tiba-tiba bisa melupakan janji Tuhan ini? Bisa meragukan apa yang Tuhan janjikan ini? Jadi karena Abram terlalu berfokus kepada persoalannya dia. Mata hatinya, pikirannya, ia hanya melihat kepada pergumulan dia, kesusahan dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ini juga pelajaran bagi kita semua ketika kita mengalami masalah, mengalami beban, mengalami pergumulan.
Kalau kita hanya berfokus kepada masalah kita, kalau kita hanya berfokus kepada beban kita, maka kita hanya menemukan ruang yang sempit, yang membuat kita semakin merasa tawar hati, yang membuat kita merasa kecewa, dan kita tidak dapat melihat lagi pertolongan dan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, ketika Abram berfokus kepada persoalannya sendiri, Abram ini mengutuki atau memberikan cap yang tidak baik kepada dirinya sendiri. Bayangkan, padahal Tuhan sudah menjanjikan Abram ini berkat yang luar biasa. Tetapi Abram melabeli dirinya sendiri dengan perkataan atau dengan label orang yang malang. Ia berkata kepada Tuhan, "Aku akan meninggal dengan tidak memiliki keturunan." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika kita menghadapi masalah, kita juga tanpa sadar melabeli diri kita dengan hal yang tidak baik, dengan kegagalan, dengan kata-kata yang tidak baik. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Semua itu terjadi karena ketika kita hanya berfokus kepada masalah kita saja, ketika kita berfokus hanya kepada kesusahan kita saja. Dan kemudian Bapak Ibu, setelah Abram melabeli dirinya dengan perkataan yang tidak baik, ia juga melabeli Tuhan dengan juga perkataan yang tidak baik. Ia salah menilai Tuhan. Jadi ia seolah-olah mengatakan Tuhan itu berbohong dan menjadikan Tuhan penyebab dari keadaan ia. Nah, ia mengatakan bahwa Engkau tidak memberi aku keturunan. Jadi Abram memberikan penilaian yang salah kepada Tuhan. Nah, berapa banyak di antara kita yang karena masalah ini. Nah, saya tahu tentunya ini masalah bagi kita semua. Kita terimbas dengan keadaan COVID-19 ini. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang memberhentikan usahanya, ada yang tidak memiliki lagi kekuatan untuk membayar segala keperluannya. Pokoknya semua ini akan menimbulkan kesusahan, menimbulkan masalah bagi kita. Tetapi jangan punya persepsi, punya asumsi, punya praduga yang salah kepada Tuhan. Bahkan jangan sampai menjadikan Tuhan seolah-olah menjadi penyebab di balik semua ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang luar biasanya adalah ketika bagaimana cara Tuhan untuk menyadarkan kembali Abram. Jadi Tuhan tidak marah, Tuhan tidak menghukum kesalahan Abram ini. Sebaliknya Tuhan dengan lembut mengingatkan kembali Abram. Dan Tuhan berkata, "Abram, akulah perisaimu." Artinya Tuhan mau menyatakan diri bahwa tempat untuk menaruh pengharapan itu adalah Tuhan. Tempat untuk menaruh segala fokus perhatian di dalam hidup Abram seharusnya adalah Tuhan. Nah, kemudian Tuhan menyatakan janjinya kembali kepada Abram bahwa bukan Eliezer yang akan mewarisi harta kekayaan Abram, tetapi anak cucunya, anak cucu Abram. Nah, kemudian satu hal yang luar biasa, bagaimana Tuhan kemudian membawa atau mengajak Abram keluar dari kemahnya untuk ia melihat langit, menghitung bintang-bintang. Nah, ini adalah cara Tuhan mengalihkan fokus pikiran penglihatan Abraham dari persoalan yang ia pikirkan kepada kebesaran Tuhan. Nah, ketika Abram melihat langit, menghitung bintang, barulah terbuka matanya. Ia melihat kebesaran Tuhan. Ia teringat kembali akan janji dan kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah, jangan terlalu berfokus kepada masalah yang kita hadapi, kepada masalah yang sedang kita gumuli. Tapi mari kita arahkan fokus mata pikiran kita kepada kebaikan Tuhan, kepada kebesaran Tuhan.
kepada pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah seringkali ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi beban berat, kita berdoa meminta kepada Tuhan untuk lalukan masalah ini. Ketika kita mengarungi badai, kita berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan menghardik badai ini. Ketika kita berjalan dan harus mendaki gunung di depan kita, kita meminta kepada Tuhan untuk memindahkan gunung ini dari hadapan kita. Memang Tuhan dapat dengan mudah lakukan, tapi Tuhan tidak tertarik untuk mengubah keadaan di luar. Tuhan lebih tertarik untuk mengubah keadaan kita dari dalam. Tuhan tertarik untuk mengubah bagaimana sudut pandang kita, bagaimana pikiran kita, bagaimana hati kita, bagaimana iman kita bertumbuh. Dan ketika di dalam ini mengalami pertumbuhan, maka kita akan sanggup menghadapi apapun yang terjadi di luar sana. Karena damai sejahtera kita, sukacita kita tidak ditentukan oleh kejadian yang dari luar, tapi ada yang di dalam ini. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi firman Tuhan kali ini mengingatkan kita untuk kita tetap menjaga, memelihara pikiran kita, hati kita, fokus kita, cara kita melihat mengenai masalah ini. Banyak orang yang jatuh, yang gagal di dalam pergumulan, bukan karena persoalan itu berat, karena mereka salah menaruh fokus, karena mereka salah menilai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya ini memberkati Bapak Ibu dan mengingatkan Bapak Ibu untuk senantiasa memelihara hati kita, pikiran kita, sehingga kita dapat dengan jernih melihat, berfokus kepada sesuatu hal yang benar, sehingga kita dapat melakukan atau dapat melewati dengan kekuatan apapun yang ada di hadapan kita. Nah, saya akan tutup hari ini renungan kita dengan satu firman dari Mazmur pasal 16 ayat ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku takkan goyah. Nah, kekuatan kita adalah ketika kita bersama Tuhan. Pandanglah Tuhan, pandanglah rencana-rencana Ia. Sesungguhnya segala rancangan rencananya tidak ada satupun yang tidak baik bagi kita. Bapak Ibu, di akhir pertemuan kita, saya ingin mengajak Bapak Ibu berdoa. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, yang menanti-nantikan jawaban Tuhan, yang bergumul dengan sesuatu, mari kita berdoa. Bapak Ibu boleh meletakkan tangan kanan Bapak Ibu di dada dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang memohon pertolongan dari-Mu, yang memohonkan kekuatan dari-Mu. Ketika mereka bergumul dengan apapun, Tuhan tolong berikan mereka jalan keluar, berikan mereka jawaban. Tuhan, kami berdoa untuk yang bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan keuangan, bergumul dengan apapun. Tuhan tolong buka jalan, berikan mereka Tuhan jalan keluar, berikan mereka Tuhan jawaban. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan secara khusus bagi mereka yang sakit Tuhan, yang berbeban berat. Tuhan tolong ada pemulihan yang Tuhan lakukan malam hari ini Tuhan. Ada lawatan Tuhan, ada kasih kuasa Tuhan menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan terus berikan kepada kami. Kami terus memohon perlindungan dari Tuhan, sehingga kami dapat melalui masa-masa pandemik ini Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan, mata hati kami tertuju kepada Tuhan, karena ketika kami menaruh segala pengharapan kepada Tuhan, ada pertolongan, ada jawaban, ada kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikianlah
Tuhan memberkati kita semua. Salam, salam agape. Sesuai dengan